wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Fitri Nida, saya selaku moderator, dan dua teman saya, Ruswila Dewi dan Ridawati. Baik, kami di sini akan membahas makalah yang kami buat, yaitu yang berjudul tentang konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pendidikan Islam secara etimologi. Kata agama berasal dari kata bahasa Hindusan Sekerta yang berasal dari kata akar kata gam, artinya pergi. Kemudian dari kata gam tersebut mendapat awalan dan akhiran a, maka terbentuklah kata agama, artinya jalan. Maksudnya jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Di samping itu terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang arti katanya adalah a dan gama, yaitu tidak kacau atau teratur. Dalam artian pendidikan Islam ini untuk membawa kita ke dalam suatu pencapaian suatu kebahagiaan. Di dalamnya terdapat peraturan yang insya Allah tidak kacau. Kemudian pengertian pendidikan Islam secara terminologi. Pengertian pendidikan Islam secara terminologi menurut beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad An-Naqaib Al-Atas, dalam bukunya Konsep Pendidikan dalam Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dan segala sesuatu di dalamnya tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan dan yang tempat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Kemudian ada pengertian menurut Dr. Andes Ahmad Marimba dalam Filsafat Pendidikan Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Jadi beliau mengatakan kepribadian utama tersebut dengan istilah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memiliki dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi itu agama Islam itu memiliki aturan yang membimbing jasmani dan rohani kita untuk mencapai suatu kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, pengertian pendidikan, yaitu proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang yang menjadi bahan warisan dari orang sebelumnya hingga sekarang. Di sini dijelaskan bahwa pengertian pendidikan sangat dibutuhkan dalam penunjang pengetahuan serta memiliki penelitian ataupun pelatihan. Jadi tanpa pendidikan kita tidak dapat penunjang suatu pengetahuan, tidak dapat mendapatkan suatu ilmu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pendidikan ini sangat penting ya bagi diri kita, yaitu untuk membentuk kepribadian kita, adab, akhlak, dan menyelamatkan generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam akan dibahas oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sebagai suatu sistem. Suatu sistem adalah suatu keseluruhan yang kompleks. Sistem juga dikatakan sebagai kumpulan komponen yang saling terkait. Suatu rangkaian pemikiran dalam bidang pendidikan yang terorganisasi atau sistem pendidikan dapat disebut
juga sebagai sekelompok dari unsur-unsur pendidikan yang saling berkaitan. Perbedaan sistem pendidikan Islam dengan non-Islam. Dalam Islam, pendidikan sangatlah penting untuk membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, dan menjadikan Al-Quran sebagai dasar atau tolak ukur dalam kehidupan. Sedangkan di dalam pendidikan non-Islam, pendidikan hanyalah untuk memenuhi materi saja, dan hanya untuk membawa manfaat saja, dan menjadikan budaya Barat sebagai tolak ukur dalam kehidupannya. Yang keempat, pengertian pendidikan Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur dalam urusan ibadah ritual saja, tapi Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan orang lain, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan Islam juga mengatur dalam urusan politik, ekonomi, dan pendidikan. Nah, dalam pendidikan Islam, yaitu suatu bimbingan untuk menjadikan anak didik atau siswa memiliki ilmu yang sangat luas, sehingga terbentuklah kepribadian yang Islami dan memiliki pemikiran-pemikiran yang Islami. Tentu dengan pendidikan yang Islami, begitu. Nah, suatu ibadah jika tidak didasari dengan ilmu, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu penting sekali dalam kehidupan dengan adanya ilmu, Maka dengan didasari Al-Quran dan hadis itu sebagai landasan dalam kehidupan kita. Poin yang kelima itu mengenai tujuan pendidikan Islam. Jadi, tujuan pendidikan Islam untuk melahirkan pribadi-pribadi muslim yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan menjadi hamba yang selalu bertakwa, menjadikan halal dan haram sebagai standar dalam kehidupan, sehingga terbentuklah generasi-generasi yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, itulah mengenai tujuan pendidikan Islam. Poin yang kelima itu mengenai tujuan pendidikan Islam. Jadi, tujuan pendidikan Islam untuk melahirkan pribadi-pribadi muslim yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan menjadi hamba yang selalu bertakwa, menjadikan halal dan haram sebagai standar dalam kehidupan, sehingga terbentuklah generasi-generasi yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, itulah mengenai tujuan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mencoba menerangkan tentang tugas dan fungsi pendidikan Islam. Tugas pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidikan yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan dan mensucikan serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti dalam Quran surat At-Taubah yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
dapat menjaga dirinya. Nah, selanjutnya Al-Ghazali menukil lagi dari perkataan para ulama yang menyatakan bahwa pendidik merupakan pelita segala zaman. Jadi pendidik itu sebagai pelita bagi segala zaman, kan? Nah, di sini seorang pendidik bukan hanya bertugas memindahkan atau mentransfer ilmunya kepada orang lain atau kepada anak didiknya, tetapi mendidik juga bertanggung jawab atas pengelolaan, pengarahan, dan fasilitator perencanaan. Nah, di sini disimpulkan ada 3 bagian yang ditugaskan untuk menjadi pendidik itu ada 3. Yang pertama sebagai instruksional atau pengajar, menjadi pengajar yang baik untuk peserta didiknya. Dan yang kedua itu sebagai edukator, pendidik, yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan atau kepribadian. Ya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga itu sebagai manajerial atau pemimpin. Jadi pendidik itu harus mempunyai ada kepemimpinan, pengendalian kepada diri sendiri. Dalam tugas ini, seorang pendidik juga dituntut untuk mempunyai seperangkat prinsip keguruan. Yang pertama, kita sebagai pendidik itu bisa meningkatkan kegairahan dan kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan peserta didik, atau memperhatikan pertumbuhan dan perbedaan peserta didiknya. Dan yang selanjutnya, membangkitkan gairah peserta didik. Sebagai pendidik juga harus bisa membangkitkan gairah peserta didik agar mereka belajar dengan semangat dan tidak bermalas-malasan, tidak boring gitu kan. Dan yang selanjutnya, menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik. Sebagai pendidik itu kita harus bisa menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik. Ya, sepertinya semua pendidik juga ingin mengajarkan kepada murid-muridnya itu mengajarkan kepada peserta didiknya itu yang baik gitu ya. Iyalah kebanyakannya. Dan yang selanjutnya, mengatur proses belajar mengajar yang baik dan memperhatikan perubahan-perubahan kecenderungan yang mempengaruhi proses pengajaran. Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidik Islam tersebut agar tercapai dan berjalan dengan lancar. Fungsi pendidikan Islam itu ya untuk menyediakan segala fasilitasnya, fungsinya agar belajarnya tercapai dan berjalan dengan lancar. Jadi secara umum, fungsi pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Ya, mungkin itu makalah dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ingin bertanya, ya nanti kita kasih sesi pertanyaan. Baiklah. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.